Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Maxon Jakarta bersama gua, Michael. Dan hari ini bersama gua ada mobil generasi pertama yang sudah rare banget di jalanan. Dan mobil ini bukan mobil biasa saja, bukan mobil rare saja. Mobil ini masih 100% original dan low kilometer. Langsung saja, ini dia mobilnya, Honda Accord Elegant Saloon SJ tahun 1978. Honda Accord generasi pertama ini pertama kali resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 1978. Tapi di Jepang dan di negara lainnya diluncurkan pada tahun 1976. Dan mobil ini aslinya pertama kali diluncurkan sebagai versi hatchback yang 3 pintu. Pada tahun 1978 resmi di Indonesia diluncurkan versi sedannya. Dan versi sedan ini yang dikeluarkan di Indonesia mesinnya berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat atau yang di Jepang. Langsung aja kita bahas tampak depan mobil ini. Seperti kalian bisa lihat, mobil ini terlihat sangar sekali karena lampu depan yang terpisah dan grill yang juga cukup besar. Dan juga bempernya tidak polos-polos saja. Dia juga terlihat lebih sangar dibandingkan versi standarnya atau bemper yang polosnya. Untuk lampu kecilnya, lampu sennya ada di bagian bemper sini, di bagian bawah. Bempernya juga menggunakan bemper originalnya, besi, dan di bagian sampingnya karet, dan di sini juga ada karet seperti US bumper. Dan ada sesuatu yang jarang kita temukan di Honda Accord generasi pertama ini, yaitu garis ini. Ini namanya bumper overrider, dan dia adalah genuine aksesori dari dealer resmi. Jadi mobil ini pada saat dibeli sama pemilik pertamanya, langsung dipesankan bumper overrider seperti ini, yang membuat mobil ini terlihat lebih mewah dan lebih sangar dibandingkan bumper yang polos-polos saja. Dan di ujung kap mesin di atas sini dan di bawah grill dilingkari dengan chrome supaya terlihat lebih elegan. Dan di sini ada emblem Hondanya H yang menonjol di kap mesin. Sekarang kita langsung saja ke tampak sampingnya. Kita bisa lihat di sini dia ada lampu sen di bagian fender yang menonjol. Dan juga di fender sini ada garis chrome dan emblem Honda. Mobil ini juga masih menggunakan velg originalnya, yaitu velg kaleng dengan dop Honda kecil di sini. Jarang sekali kita bisa menemukan velg orinya mobil ini sekarang di Indonesia. Jangankan velg ya, mobilnya pun juga sudah jarang sekali. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Dia ada list chrome panjang sampai belakang, dan juga mobil ini mendapatkan satu buah spion hanya di pintu sebelah kanan. Dan spion ini original, spion chrome langsung dari Jepang, made in Japan. Ini ada tulisan Matsuyama original. Mobil ini juga dilingkari oleh chrome di atas pintu, dan juga ada list chrome di bagian bawah jendela. Dan door handle-nya pun juga chrome. Terlihat mewah sekali mobil ini. Sekarang kita bahas tampak belakang mobil ini. Terlihat rapi dan masih original sekali. Mika lampunya pun belum ada yang retak atau buram. Dan chrome-chrome-nya masih pada rapi, kinclong, gak ada karat sama sekali. Mobil ini tidak ada keropos sama sekali. Catnya pun masih full original. Dan di sini kita bisa lihat ada list chrome yang masih kinclong, emblem Honda yang masih kinclong juga. Seharusnya bagian dalamnya ini berwarna hitam, tapi ya karena usia pasti itu sudah ngelotok. Di sini ada emblem Accord, bagian dalamnya juga seharusnya hitam, dan di bawah sini ada emblem 5 speed. Untuk lampu belakangnya dia terbagi 3, di bagian luar lampu sen, di bagian tengah lampu malam dan lampu rem, dan di bagian dalam lampu mundurnya. Dan karena ini keluaran awal, dia berbeda dengan lampu belakang versi facelift-nya. Untuk versi facelift-nya, lampu mundurnya ada di bagian bawah dan pembagiannya beda total.
Untuk rumahan lampu platnya juga chrome yang masih mengkilat sekali. Cakep ya, benar-benar cakep banget. Mobil ini menggunakan mesin yang berbeda dengan mesin keluaran luar negeri. Untuk luar negeri, mobil ini dilengkapi dengan mesin EL1 atau berkode EF, EP, atau EK1. Untuk di Indonesia, mobil ini menggunakan mesin berkode EG yang berkapasitas 1600 cc, 4-cylinder carbureted engine yang menghasilkan tenaga 69 PS dan torsi 115 Nm. Dan ini dia interiornya Honda Accord generasi pertama. Seperti kalian bisa lihat, jok mobil ini sudah dilapisi dengan bahan yang super halus. Karena sayang, bahan aslinya masih bagus banget di bagian dalam. Dan bahan asli ini bisa kita lihat di bagian armrest belakang. Untuk jok mobil ini masih 100% original dan utuh, tidak ada sobeknya sama sekali. Sekarang langsung saja ke dashboard. Kita bisa lihat dashboard ini utuh seutuh-utuhnya. Tidak ada retak, tidak ada sobek, tidak ada yang melempem juga karena kena panas. Benar-benar utuh dan rapi sekali. Warnanya pun tidak pudar karena mobil ini jelas disimpan di dalam garasi. Di bagian atas ini, di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka untuk naruh mungkin dompet atau tisu atau apa. Di bagian tengah sini ada jam. Dan di bagian bawah sini adalah kisi-kisi AC yang tidak patah sama sekali. Benar-benar utuh dan masih kencang semua. Dan di bagian bawah ada pengaturan AC. Ada temperature, hot atau cold. Dan yes, mobil ini ada heaternya. Dan di bagian bawah ada mode untuk inside outside airnya. Atau ada high low dan ada heaternya dan front defoggernya. Di samping sebelah kanan ada fan speed. Dan di sampingnya lagi ada lighter atau power outlet. Dan di sampingnya ada choke. Di bawahnya ada head unit aftermarket single din. Dan di sampingnya ada sebuah asbak atau bisa dijadikan tempat penyimpanan. Di sampingnya ada pengaturan untuk keterangan lampu speedometer juga. Seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dan juga ada tombol untuk rear defoggernya. Sekarang ke bagian setir. Mobil ini menggunakan setir 4-spoke original yang sudah dilapisi dengan bahan kulit seperti ini. Very old school banget, tapi ini enak banget megangnya. Dan menurut gue cocok banget dengan era mobil ini. Untuk tombol klaksonnya dia ada di setiap spoke-nya. Ada 4 tombolnya dan klaksonnya pun masih original. Gila. Zaman sekarang cari klakson kayak gini di mana? Susah banget. Sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk mobil ini speedometernya jujur menurut gue sangat canggih banget untuk mobil-mobil pada zaman itu. Karena speedometernya terlihat futuristik banget, angka-angkanya juga futuristik banget, dan ada semacam MID di bagian tengah. Ala-ala mobil zaman sekarang. Di bagian atasnya ada warning lights-nya yang hidup satu-satu kalau ada masalah dengan mobil ini. Dan di bagian bawah speedometer sini ada warning light untuk tire rotation, warning light untuk engine oil change juga, dan ada warning light untuk oil filter change-nya. Gila ya, canggih banget loh ini mobil. Speedometer untuk mobil tahun 78 ini canggih banget. Dan di sini kalau kita kontak ada tombol, kita bisa tekan, dan bagian tengah sini MID-nya atau ya bukan MID tapi terlihat seperti MID. Ada, kita bisa cek lampunya
hidup semua. Ada lampu door, trunk light, brake lamp. Kalau misalnya kita ada lampu rem yang putus, dia akan hidup di sini brake lamp. Dan di bagian kiri kita bisa lihat ada pintu mana yang terbuka, termasuk pintu bagasi, dan lampu mana saja kiri kanan yang mati. Gila. Canggih banget. Dan mobil ini kilometernya asli hanya 54.583. Sekarang kita ke bagian tengah sini. Di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup kecil. Di depan tuas transmisi dan di belakangnya ada tuas transmisi manual 5 speed. Dan untuk masukin ke gigi mundurnya, kita harus tekan ke dalam, baru bisa kita masukin ke gigi mundur. Dan Honda Accord generasi pertama ini juga diluncurkan dengan transmisi 2-speed automatic atau yang disebut dengan nama Honda Matic. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi test drive Honda Accord generasi pertama. Dan rasa bawanya benar-benar enak banget. Dan tidak terasa seperti membawa mobil tua. Apa karena mobil ini masih jatuhnya baru? Tapi overall rasa bawa mobil ini tuh bener-bener enak dan rasa seperti mobil zaman-zaman sekarang. Tapi ya perbedaannya yang gue bisa ngerasain banget itu di bagian setirnya. Mobil ini belum dilengkapi dengan power steering dan kalau kita berhenti total pastinya berat untuk kita puterin setir. Tapi kalau kita jalan secara normal, dia enteng-enteng saja. Untuk kursi mobil ini juga nyaman sekali, empuk, dan memeluk juga. Bolstersnya cukup, jadi kita tidak kepleset kiri kanan. Dan jujur tenaga mobil ini dalam kota enak banget, cukup sekali. Ini bener-bener gue bawa mobil ini, gue ngeliat dashboardnya yang warna coklat, tiba-tiba gue ngeliat speedometer tuh kayak ini modern banget speedometernya. keren banget. Untuk kekedapan mobil ini, dia tidak terlalu kedap. Semua motor yang lewat terdengar dengan jelas. Mobil di jalanan juga terdengar dengan jelas. Suara mesinnya pun juga terdengar dengan jelas. Tapi nggak separah itu sih, nggak seberisik itu juga sih. Cuman maksudnya terdengar ya. Tapi bukannya itu bagus ya, semua terdengar. Kita lebih aware tentang surrounding kita. Dan sekarang di depan kita ada posisi tidur, kita akan tes suspensi mobil ini. Seharusnya dia cukup nyaman. Ternyata betul. Suspensinya lumayan empuk. Tidak terlalu empuk, tapi lumayan empuk. Ada speed breaker kita tes. Lumayan kerasa ya kalau speed breaker. Dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Sekarang ada posisi tidur yang besar, kita lihat. Lembut sekali. Sekarang di depan ada jalan kosong, kita akan tes tenaga mobil ini. Mobil ini masih sangat bertenaga sekali dan masih sehat banget mesinnya. Enak banget larinya. Dan sekarang cruising aja lari 70, enak banget. Jadi bagi kalian yang suka mobil klasik, atau mobil tua, atau mobil low kilometer full original, dan bisa digunakan untuk sehari-hari Anda, ini mobil buat kalian. Oke Sobat Retro, bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, atau ingin bernostalgia, dan ingin memiliki mobil yang 100% original dan sudah rare di Indonesia, bisa langsung datang ke showroom Malik Satan Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Satan Jakarta, dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.